Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Claudia. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas AB3H. Di sini, saya akan membahas topik tentang nilai guna marginal dan nilai guna total. Yang pertama itu teori nilai guna. Menurut teori nilai guna, setiap barang itu mempunyai daya guna atau memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang. Jadi, jika seorang konsumen meminta suatu jenis barang, pada dasarnya yang diminta itu adalah nilai guna atau utilitas barang tersebut. Nah, nilai guna atau utilitas ini adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kepuasan yang semakin tinggi akan menambah tinggi pula nilai guna atau utility dari barang tersebut. Teori nilai guna ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility. Dalam teori nilai guna ini, ada yang disebut sebagai hukum nilai guna marginal, atau the law of diminishing marginal utility. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang akan semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya atas barang tersebut. Dan pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna totalnya akan menjadi sedikit. Selanjutnya adalah contoh angka. Nah, pada tabel berikut, kita dapat melihat jumlah mangga adalah sebanyak 5. Pada mangga yang pertama, nilai guna marginalnya adalah 20, dan nilai guna totalnya adalah 20. Nilai guna total ini didapat dari 20 ditambah 0, hasilnya 20. Dan pada mangga kedua, nilai guna marginalnya adalah 10. Maka nilai guna totalnya adalah 30, dari 10 ditambah 20. Begitupun sampai dengan mangga kelima. Pada mangga kelima, nilai guna marginalnya adalah min 4, semakin menurun. Dan nilai guna totalnya adalah 29, didapat dari 33 dikurang 4, hasilnya 29. Nah, dalam tabel berikut, dapat dilihat bahwa hipotesis tambahan nilai guna itu akan menjadi semakin menurun apabila konsumsi barang akan terus bertambah. Nah, selanjutnya nilai guna dalam grafik. Tabel sebelumnya itu kita konversikan menjadi sebuah grafik seperti berikut. Pada garis yang berwarna biru adalah nilai guna total pada mangga tersebut. Bentuknya seperti gunung yang semakin menurun ini. Dan pada garis yang berwarna merah disebut sebagai nilai guna marginal. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus jika harga barang sama. Seorang konsumen membeli pizza dan kondok. Nilai guna total dari memakan masing-masing makanan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai guna marginal dari memakan pizza dan kondok tersebut. Yang kedua, misalnya harga pizza dan kondoknya itu masing-masing adalah Rp3.000. Berapakah jumlah pizza dan kondok yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah sebanyak Rp24.000? Yang ketiga, lukislah grafik nilai guna total dan marginal untuk pizza dan kondok. Yang pertama, kita membuat tabel nilai guna total dari pizza dan kondok. Penyelesaiannya, yang pertama itu kita akan membuat tabel baru dengan menambah nilai guna marginalnya. Nah, sebagai berikut. Pada pizza yang pertama, nilai guna totalnya adalah 200, maka nilai guna marginalnya adalah sebanyak 200. Begitupun dengan pizza yang kedua, sebanyak 300, nilai guna marginalnya adalah 100. Nah, 100 ini didapat dari 300 dikurang 200. Begitupun sampai dengan pizza yang kelima. Selanjutnya adalah kondok yang pertama, nilai guna totalnya adalah 300. Nilai guna marginalnya adalah 300. Yang kedua adalah nilai guna totalnya 450. Maka nilai guna marginalnya adalah 150. 150 didapat dari 450 dikurang 300. Begitupun sampai dengan kondok yang kelima. Yang kedua, jika harga setiap barang sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang tersebut adalah sama besarnya. Nah, pada tabel berikut, kita dapat melihat pada pizza yang keempat, nilai guna marginalnya adalah 130. Dan pada kondok yang keempat, nilai guna marginalnya adalah 130. Sama. Nah, sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah 4 pizza dikali Rp3.000, karena tadi kan harga masing-masingnya adalah Rp3.000, ditambah 4 kondok dikali Rp3.000, maka hasilnya adalah Rp24.000.
Selanjutnya, kita akan membuat gambar grafiknya. Gambar grafik dalam nilai guna marginal pica dan kondok adalah sebagai berikut. Pada garis yang berwarna hitam, ini adalah nilai guna marginal pada pica, dan pada garis yang berwarna pink, nilai guna marginal pada kondok. Kita dapat melihat titik ini. Titik ini merupakan perpotongan nilai guna marginal pica dan kondok yang menunjukkan kepuasan maksimum dalam mengonsumsi kedua barang tersebut, yaitu pada pica yang keempat dan kondok yang keempat. Nah, nilai guna marginalnya sama, yaitu sebanyak 130. Selanjutnya, grafik nilai guna totalnya. Yang berwarna hitam adalah nilai guna total pica, dan yang berwarna pink nilai guna total kondok. Seperti tabel sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus jika harga barang berbeda. Seorang konsumen ingin membeli sepatu dan tas untuk dirinya. Harga sepatu adalah Rp700 dan harga tas adalah Rp7.000. Nilai guna total yang diperoleh dari membeli sepatu dan tas adalah seperti berikut. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah nilai guna marginal untuk sepatu dan tas pada berbagai unit barang dalam tabel di samping. Yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah Rp31.500. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak sepatu dan tas yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Yang ketiga, misalkan pendapatan konsumen itu adalah Rp45.000 dan harga tas meningkat menjadi Rp14.000 dari yang Rp7.000 tadi meningkat menjadi Rp14.000. Gabungkanlah sepatu dan tas yang bagaimana perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya dan berapa sisa pendapatannya yang dapat ditabung. Nah, penyelesaiannya dapat kita buat sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas, kita hitung nilai guna marginalnya. Nilai guna marginalnya adalah sebagai berikut. Pada sepatu yang pertama, nilai guna marginalnya adalah 200. Pada yang kedua adalah 500. Nah, 500 ini didapat dari 700 dikurang 200. Begitupun sampai dengan sepatu yang kelima. Pada tas yang pertama, nilai guna totalnya 6.000 dan nilai guna marginalnya 6.000. Begitupun sampai dengan tas yang kelima. Nilai guna marginal ini didapat dari 22.000 dikurang 24.000. Hasilnya min 2.000. Nah, yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah Rp31.500. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak sepatu dan tas yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Kita dapat membuat rumus aljabar sebagai berikut untuk dapat mengecilkan angka dari nilai guna marginal berikut. Nah, rumusnya adalah MUA dibagi PA sama dengan MUB dibagi PB. MU ini adalah marginal utility atau nilai guna marginal dari A. A adalah sepatu dan B adalah tas. Dibagi dengan harga sepatu sama dengan nilai guna marginal tas dibagi harga tas. Nah, selanjutnya kita dapat melihat pada sepatu yang pertama itu hasilnya 0,28. 0,28 ini didapat dari MU sepatu adalah 200 dibagi dengan Rp700, yaitu harga sepatu yang tadi. Nah, pada tas yang pertama hasilnya 0,85. Harga tas adalah Rp7.000, maka MU tas dibagi P tas sama dengan 6.000 dibagi 7.000, adalah 0,85. Begitupun sampai dengan tas yang kelima dan pada sepatu yang kelima. Nah, dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa MUA dibagi PA sama dengan MUB dibagi PB terjadi ketika membeli 5 buah sepatu dan 4 buah tas. Di mana MUA dibagi PA-nya itu dan MUB dibagi PB-nya itu adalah sebanyak 0,28. Sama ya. Jadi, jumlah uang yang dikeluarkan untuk sepatu adalah 5 dikali Rp700, yaitu Rp3.500. Dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk tas adalah 4 dikali Rp7.000, yaitu Rp28.000. Maka total pengeluarannya adalah Rp31.500. Nah, baiklah. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.